Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sebuah video lewat di beranda saya yang mana membuat hati ini bercampur aduk ya perasaannya. Kalau bercampur aduk itu saya harus mengibaratkan dengan satu yang paling dominan ya. Yang dominan apa? Jijik ya yang dominan itu terhadap siapa? Si Rismon. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena dia itu sekarang sudah merasa berada di pihak penguasa hukum, katakanlah demikian. Kita flashback dulu sebentar ya, bahwa beberapa saat yang lalu Egy Sujana dia itu datang ke Jokowi agar melepaskan tuntutannya terkhusus kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan alasan bahwa mereka itu adalah pengacara dan tidak bisa dilaporkan, tidak bisa dipidanakan, katakanlah demikian. Dan itu didengar oleh Jokowi tanpa babi bu, tanpa sederet aturan yang diberlakukan kepada Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, itu dengan cepat sekali mendapatkan SP3 dengan jalur restoratif justice. Kemudian Rismon itu saat dikriminalisasi oleh Jokowi, dia juga memiliki pola pikir yang sama bahwa saya ini adalah peneliti itu tidak bisa dikriminalisasi, bla bla bla. Tapi saat yang bersangkutan ini sudah berpindah pihak menjadi termul, dia sendiri sekarang yang mencoba untuk mengkriminalisasi topi merah. Kenapa saya jijik dengan tingkahnya Rismon yang demikian? Topi merah inilah siapa? Kemudian Rismon itulah siapa? Ini bukan saya mengatakan bahwa Rismon itu berkuasa, bukan. Tetapi topi merah ini orang, anak muda, dia belum established. Kemudian dia itu berbicara di dalam negara demokrasi yang mana itu merupakan hak konstitusionalnya. Kemudian dia itu memakai data yang tersebar di internet. Kemarin juga si Rismon kan pakai data yang tersebar di internet juga tuh. Tetapi kemudian dipermasalahkan, disomasi. Ini memiliki potensi kriminalisasi juga. Dan kita akan melihat ya, di sini alhamdulillah lah kompak para pejuang ini. Meskipun saya melihat kalau saya berada di posisi topi merah ini, dengan keadaan semudah itu harus menghadapi permasalahan hukum yang skalanya nasional, itu tertekan juga, saya yakin itu. Nah, jadi kita akan melihat dulu ya bagaimana perbincangan ini. Ada Roy Suryo, topi merah, dan Pak Abdul Ghafur Sangaji di dalam menunjukkan kepada kita kesemena-menaan si Rismon sekarang. Yang mana saya punya sangkaan ya si Rismon itu berlaku demikian karena memang ya sudah merasa dekat dengan kekuasaan. Itu yang kalau bagi saya apa ya? Jadi kita itu mau pakai cara bermain apa sih di dalam negara demokrasi ini? Kita saksikan saja dulu ini tayangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada Roy Suryo official, ada Abdul Ghafur Sangaji official, dan ada Langka Update. Ya, mungkin juga ada dari yang lain juga ya. Hari ini alhamdulillah kita kedatangan seorang anak muda, tamu yang luar biasa. Inilah aset Indonesia masa depan. Ya Mas Roy ya? Sangat. Ini mereka inilah yang akan menjadi generasi di Indonesia emas tahun 2045. Oleh karena itu, tugas negara adalah memberikan perlindungan kepada para anak-anak muda cerdas, sekaligus juga mendorong mereka Mas Roy supaya mereka semakin luas menemukan penelitian-penelitian ilmiah terbaru, demi bukan untuk apa-apa, tapi demi Indonesia yang lebih baik. Gitu ya Mas Roy ya? Nah, sepakat. Baik, ini di tengah anak SMA nggak bisa hitung-hitungan, tidak bisa perkalian, pembagian, bahkan kemarin saya melihat penjumlahan pengurangan tidak bisa begitu. Ini ada orang yang berani berbicara di hadapan publik bukan demi kekuasaan, tetapi demi nalar kritisnya malah mau dikriminalisasi. Ini yang membuat tadi saya katakan ya, kita pakai bahasa yang lebih halus lah ya, sebal begitu, sebel kalau kata orang Sunda. Hari ini para sahabat Mas Roy dan sahabat
Abdul Ghafur Sengaja Official dan Langkah Update, ini Topi Merah ini adalah anak muda yang saya kira semua orang Indonesia udah kenal lah. Dalam beberapa hari terakhir ini beliau begitu fenomenal ya Mas Roy, karena satu-satunya anak muda Indonesia dalam usia yang masih sangat muda berani untuk membantah hasil penelitian seorang Rizmon Sianipar. Ya, dia telanjangi itu hasil penelitiannya Rizmon yang dia presentasikan di Rakyat Bersuara. Emang itu penelitian? Katanya, kata dia. Ya, itu bukan penelitian ya. Pemalsuan itu bukan Wah, penelitian. berarti jelas ya. Berarti yang ditampilkan oleh Rizmon itu adalah hasil utak-atik. Ya. Utak-atik dokumen yang dia nilai itu asli ternyata Tambah palsu. tambah palsu. Oke, para Sebenarnya itu saya melihat ada wajah ketegangan ya, atau mungkin malu lah ya disanjung seperti itu. Saya tidak tahu. Cuman wajah ketegangan itu terlihat. Ala kulihal ya, sedih kita kalau negara seperti ini. Di saat begitu ya, coba lihat si Gibran yang katanya anak muda itu masuk jadi wakil presiden dengan cara yang haram. Kemudian anak-anak muda yang cerdas-cerdas itu malah jadi termul masuk ke politik dengan ya membela kekuasaan, pragmatis sekali, tidak memiliki nilai idealisme yang kuat, yang kental. Nih orang seperti ini masuk ke partai politik tidak begitu ya. Topi Merah itu punya agenda politik di belakangnya tidak. Ini semata-mata hanya memiliki kepedulian atas kerancuan perkara yang disebut sebagai penelitian oleh Rizmon. Si Rizmon itu tanpa malu, memang mukanya udah rusak gitu ya, melaporkan apa mensomasi yang mana ini bisa berpotensi kepada kriminalisasi. pemirsa YouTube sekalian, hari ini kita akan menerima kuasa dari Mas Topi Merah. Ya, kuasa resmi karena hari ini secara resmi Mas Topi Merah juga disomasi oleh kuasa hukumnya Rizmon Sianipar, mantan rekan kita juga, mantan sahabat kita juga Mas Roy ya, yaitu Jahmada Girsang. Dan somasi itu sudah disampaikan secara resmi, ada surat juga disampaikan lewat WhatsApp ya. Mas Topi Merah nanti bisa menjelaskan ya. Dan untuk memberikan perlindungan hukum sekaligus juga mewakili hak-hak seorang warga negara yang sedang disomasi, maka Mas Topi Merah akan memberikan kuasa hukum kepada kami, Mas Roy ya, tanda tangan surat kuasa ya. Oke. Itu barangkali pengantar dari saya. Mungkin Mas Roy ada yang mau sampaikan dulu, Mas Roy? Mas Roy dulu sebelum nanti Topi Merah. Ya. Sebentar, ini saya jadi kepikiran ya, karena memang kita dengar kemarin di acara Rakyat Bersuara itu, mereka itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Mereka itu mengeluarkan uang. Topi Merah itu setahu saya ya, dan ini mungkin sangkaan semua orang juga, orangnya belum established secara ekonomi, kemudian menghadapi masalah sebesar ini. Ini menjadi kan si Rizmon ngapain gitu ya? Bego. Ini saya menjadi ada kepikiran sedikit. Apa kita perlu ya coba sekali-kali gitu kita jadikan Topi Merah ini apa ya, bebas secara finansial begitu ya. Kita buka open donation ya. Mungkin akan bagus. Kalau misalkan ada yang sekiranya bisa membantu saya dalam mewujudkan itu, tolong tuliskan di bawah kolom komentar atau hubungi nomor admin ya. Saya kan ada nomor admin tuh. Kita cobalah, karena para termul itu sudah dari dulu tuh di video-videonya tuh menunjukkan nomor rekening ya. Ya masa kita nggak bisa? Kita teruskan dulu nih. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan, saya sangat mendukung ya apa yang dilakukan oleh adik Topi Merah ini ya, bersama dengan Mas Ghafur Sengaja mewakili dua lawyer yang lain. Dan ini lawyer ini adalah lawyer resmi dan bisa menerima kuasa. Ini yang penting. Soalnya ada yang di luar itu keluar-keluar, saya selaku kuasa hukum melakukan klien, padahal dia statusnya dibekukan basnya ya. Dan bisa dipidana. Orang yang dibekukan basnya tidak boleh menerima kuasa. Kalau dia masih mengaku-ngaku seolah-olah dia berlagak itu, dia bisa di ancaman pidananya 5 tahun. Betul. Pasal 31 Undang-Undang Advokat. Jadi udah jelas ya siapa itu, nggak perlu kita sebutkan lah. Seluruh orang Indonesia juga udah tahu itu, ya. Gitu yang seolah-olah melakukan menjadi kuasa hukum, padahal basnya sudah dibekukan. Berita acara sumpahnya sudah dibekukan. Oh sama si itu ya, yang anak jin itu ya. Dia nggak bisa mengatakan belum gini. Nah tuh. Dan yang kedua,
kita harus sepakat melindungi orang-orang peneliti muda cerdas seperti Mas Topi Merah ini. Karena apa yang dia lakukan itu adalah berbekal satu, yaitu kejujuran. Ya. Nah, itu. Jujur dia melihat ada sesuatu, kemudian menampilkan. Ya. Nah, jadi ketika kemudian Mas Topi Merah ini mendapatkan somasi, ya, dari Haj Adam, Oh. ya kan? Ya kan yang somasinya kan dari Haj Adam kan, dari Haj Adam Sanggir. Sebentar, ini Balik-balik kan gitu. ini sih saya suka melihatnya ya. Ini kayak kakak ngayomin adiknya begitu ya. Senang nih suasana keakraban seperti ini yang kita nggak bakalan dapat dari para termul. Ini nih ya. Kita coba lihat misalkan kemarin kayak Simon Sato waktu datang ke Farhad Abbas. Lain itu suasananya. Ini seperti abang begitu ya, mengayomi adiknya. Dan bagi saya ini terenyuh ya di akhir zaman di Indonesia yang serba pragmatis, serba materialistis. Seseorang seperti Topi Merah ini bisa mendapatkan perlindungan hukum atau bisa mendapatkan kuasa hukum sekelas Pak Abdul Ghafur Sangaji. Tadi juga di belakangnya masih ada 2 pengacara yang lain. Ini bagi saya adalah sebuah harapan bagi Indonesia untuk berbicara begitu atas minimalnya apa yang mereka yakini, apalagi kalau di belakangnya itu disertai dengan data-data dan metodologi yang konkret. Katanya itu security, Ya. security bisa dibalik-balik, Ya. ya kan? Gitu. Jadi Haj Adam Sanggir, ya. Nah, Ya. itu makanya kewajiban dari para lawyer yang juga punya nasionalisme tinggi dan integritas untuk membela. Ya. Dan saya sangat-sangat mengapresiasi para lawyer yang luar biasa membantu mendukung dari Mas Topi Merah. Saya kira dari saya cukup itu, dan pesan saya untuk seluruh rakyat Indonesia ya, beranilah bersuara, ya, jangan takut, karena ketika Anda menyuarakan kebenaran, insya Allah akan ada orang-orang yang penegak kebenaran yang akan membantu. Saya kira itu dulu. Silakan diteruskan lagi apa yang mau dilakukan hari ini Mas Abdul Ghafur ya dengan Mas Topi Merah. Oke. Baik, coba yang dikatakan Roy Suryo itu tidak lain dan tidak bukan hanyalah encouraging dan advertising demokrasi senyatanya begitu. Itu yang disuarakan sedari awal oleh para pejuang ini, bukan membungkam demokrasi. Itu ada di mana? Di kubunya Jokowi itu. Para termul itu membungkam demokrasi. Sebagaimana sekarang si Rismon kok jadi begini ya. Padahal kalau misalkan dia itu mau konsisten terhadap apa yang dia perjuangkannya, terlepas dari ijazah palsu atau bukan begitu di belakangnya, seharusnya dia tidak melaporkan hal-hal seperti ini. Tidak mensomasilah dulu begitu ya, setidaknya nih. Terima kasih Mas Roy atas sepatah 2 patah katanya kepada dalam pertemuan kita hari ini yang insya Allah mudah-mudahan berkah ya Mas Roy ya. Amin. Ya. Ya. Karena ini semata-mata demi perjuangan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. Dan perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan itu Mas Roy tidak banyak. Kita ingat dalam sejarah Republik Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan itu kan hanyalah segelintir anak muda, dan dia menerima resiko yang sangat besar. Iya, betul. Bung Karno berjuang bertahankan masuk Betul. ke dalam penjara Betul. penjara Belanda. Ya. Jadi artinya orang-orang itu memang tidak boleh takut kalau memang menyuarakan kebenaran. Dan mereka itu adalah generasi muda pilihan. Oh iya, Ya. betul. Dulu Bung Hatta dibuang di Pulau Banda, Ya, diasingkan di Pulau Banda bersama Sultan Syarif. Yes. Ya. Kemudian Bung Karno dulu di juga. penjara dan masuk keluar penjara yang dilakukan oleh pemerintah Diasingkan ke Belanda. beberapa kota juga. Diasingkan di beberapa kota. Aduh, Itulah sebentar bukti. ini jangan takut-takutin, kasihan. Kasihan Topi Merah itu. Aduh. Dari takut-takutin enggak lah. Kita besar harapan lah ya. Ini kita besar harapan ini tidak akan sampai terkriminalisasi, karena ini kalau sampai demikian ini yang harus saya kira ya, yang harus mendukung Topi Merah itu diantaranya yang milenial, kemudian Gen Z itu harus mendukung, karena masa depan Anda itu ditentukan hari ini. Pola saling melapor seperti ini yang dimulai sama Jokowi, saya katakan sedari awal ini jelek, dan saya harap ya ada orang-orang yang kaya dermawan supaya bukan supaya kita tidak usah capek-capek, dalam pengertian dalam pengertian mempermudah begitu perjuangan beliau-beliau ini. Mudah-mudahan di belakangnya ada supporter ya, ada donor begitu, ada donor pendanaan. Mudah-mudahan mereka mengatakan bohir, alah nggak urusan sekarang mah, ini sudah masuk permasalahan politik sepolitik-politiknya sekarang itu. Bahwa Indonesia ini tidak pernah akan kekurangan anak-anak muda yang berani dan cerdas. Betul. Dan malam ini salah satu yang saya kira juga seluruh rakyat Indonesia sudah melihat kiprah daripada sang Topi Merah. Ya.
beliau adalah Dan salah jangan satu lupa, anak muda Indonesia. Indonesia tidak akan merdeka tanpa adanya anak-anak muda. Ya, betul. Yang waktu itu menculik Bung Karno tanggal 16 Agustus. Ya, peristiwa Rengas Dengklok. Di sana ada Wikana, ada Khairul Saleh, Ya. dan ada Soekarni, Ya. yang itu yang menculik, dan kemudian itulah jasa anak muda. Ya. Dan Bung Karno juga pernah mengatakan, beri aku 1 pemuda atau 10 pemuda, Akan dan saya aku guncangkan dunia. Tapi pemudanya benar, bukan pemuda yang ngantuk. Apalagi pemuda yang jadi zombie. Dan saya pinjam istilahnya Mas Roy. Ya. Berikan aku 1 pemuda topi merah, Nah. akan aku buktikan ijazah itu palsu. Betul. Akan buktikan rekayasa editing terhadap ijazah yang palsu menjadi tambah palsu lain. Ya, gitu. Luar biasa Lanjut. Mas topi merah. Nah, sebelum kita tanda tangan surat kuasa Mas topi merah, barangkali bisa diceritakan sedikit dari, saya rasa pasti banyak tekanan ya yang diterima oleh topi merah ya. Ada pressure, ada tekanan, tapi itu bagian daripada dinamika perjuangan ya. Ya. Dan Mas topi merah hadir di sini bukan karena ada bohir, bukan karena ada iming-iming, tetapi murni karena panggilan intelektualitas Ya. dan panggilan nurani. Sehingga Mas topi merah tidak mampu dan tidak bisa membohongi hati nuraninya gitu. Ketika melihat di depan itu ada kezoliman, Gemes. ketika gemes, rasanya gemes. Iya. Ya, jadi kalau anak muda sekarang bilang gue gemes banget gitu. Ya kan, kok ada orang yang berani mengatakan asli, tapi pada akhirnya palsu gitu. Dulu Sebentar, kalau saya sih mengira ya, kalau sekiranya ada yang sanggup membohiri siapa ini topi merah, sudah saatnya lah begitu ya. Udahlah, tunjukin aja sekarang kita. Wong para termul aja nggak malu-malu. Ya tunjukin kekuatan rakyat itu. Itu kita itu pengen, kalau ya kita kan berbicara di wilayah demokrasi begitu ya. Kita tuh pengen si Jokowi itu masuklah mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya dipertanggungjawabkan. Ini masalahnya dengan kemaslahatan publik dan cengkraman bayang-bayang begitu ya yang di belakang Jokowi entah siapa. palsu tapi karena Tidak asli. bilang asli. Ya kan, yang kata kalau pinjam istilahnya Mas Roy, Iya. sudah tapi belum. Asli tapi Oke, Mas topi merah. Barangkali ada yang bisa tambahkan. Sebelumnya terima kasih banget sama Pak Abdul Ghafur dan Pak Roy dan para kawan-kawan lawyer yang sudah mendukung saya. Di sini sebenarnya saya sudah paham akan resikonya dari jauh-jauh hari. Namun sangat sangat tidak disangka bahwa memang dukungannya sangat besar gitu Pak. Jadi saya berterima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah mendukung juga. Dan di sini terakhir konten saya itu kan membuktikan kalau misalkan yang ditampilkan oleh Pak Rismon itu ini ya Pak, editing kayak gitu, diduga editing kayak gitu. Nah ternyata di setir gitu oleh termul-termul yang memang itu mungkin udah kelabakan. Kerjaannya Ya. termul itu, kalau nggak ada Iya. itu nggak ada kerjaan, udah pengangguran cuma termul itu. Besok saya bikin ini Pak, tutorial mengubah komentar termul jadi AdSense. Anak muda keren. Nah. Gue bangga sama lo anak muda. Nah, nah di sini saya mencoba merilekskan diri agar secara psikologi saya juga bisa tenang. Dan alhamdulillahnya sekarang sudah ada di di tahap oke, ini memang saatnya kita itu bersuara kayak gitu Pak. Jadi Rakyat bersuara rakyat yang benar. bersuara. Suara. Oke. Berarti mendukung rakyat bersuara jangan dibubarkan. Enggak lah, kamu. Jangan dibubarkan. Yang nggak setuju dengan rakyat bersuara itu kan para termul lagi. Iya. Mereka itu yang tidak menginginkan demokrasi. Yang kalah Nah, total itu. ketika rakyat bersuara minggu yang lalu ya. KO. Yang fotonya mau menelanjangi. Apa malah telanjang sendiri dia. Lanjut. Oke, jadi melanjutkan yang tadi, akhirnya ketika saya sudah bersuara, ternyata tekanannya makin besar, Pak. Masya Allah. Ya. Termasuk juga ada surat somasi yang awalnya itu berupa chat dari Pak, disebutkan aja nggak apa-apa ya, Gak Pak? apa-apa. apa-apa. Kan Dari- kalau yang nerima boleh ya. Kalau saya memang harus sebutkan Dari- Hats Adam Sanggir. Ya itu semacam yang ada di Iya. ijazah yang dibolak-balik gitu lah. Dari kuasa hukumnya Pak Rismon, gitu, Pak Jahmada Girsang. Ya. Oh itu yang katanya eagle itu ya. Yang sukanya itu menerkam kelinci. Itu tuh Jagir. Yang baru tadi siang atau Oke. sore atau maghrib, saya juga agak lupa, nanti saya cek lagi deh. Nah itu sudah melayangkan somasi kayak gitu.
Tapi di sini alhamdulillahnya saya sudah dibantu sama Pak Abdul Ghafur dan kawan-kawan lawyer. Dari saya sebutkan aja Pak. Boleh? Ya, dari Pak Aspardi Piliang, SHM dan Pak Azam Khan SH. Betul. Jadi dengan surat ini mungkin alhamdulillahnya saya sudah merasa sangat terbantu gitu. Nah itu. Itu aja sih Pak dari saya. Oke, Mas Topi Merah, terima kasih atas. Sebentar, kita doakan mudah-mudahan tegar ya siapa topi merah ini, dan ini akan menjadi pelajaran berharga. Akan mudah-mudahan yang bersangkutan ini mendapatkan apa ya, steady job lah ke depannya itu, dan ini akan menjadi pelajaran sangat berharga. Dan kalau yang bersangkutan ini akan concern, sepertinya kalau sudah masuk sebesar ini bakal agak susah keluar begitu. Mau concern di dalam perjuangan ini bisa menjadi pejuang handal ke depannya ya. Mudah-mudahan tidak tergoda oleh duit sehingga menjadi apa namanya itu bersikap pragmatis ya. Kita lanjutkan dulu. Mudah-mudahan beliau diberi ketegaran dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan banyakin zikir ya. Siapa topi merah ini, banyakin zikir. Pengantarnya, dan memang tadi sudah disampaikan oleh Mas Topi Merah bahwa hari ini beliau telah menerima somasi dari kuasa hukumnya Rismon Sianipar, yang mana di minggu kemarin di Rakyat Bersuara dia babak belur, ya, babak belur, sehingga mungkin inilah yang menjadi alasan kenapa kemudian dia mensomasi Mas Topi Merah ya. Ya. Nah, saya bacakan sedikit saja, nanti bisa di besok di konferensi pers yang lebih besar itu akan dibaca lebih jelas lagi gitu ya. Dari Law Office Jahamada Girsang and Partners, Jakarta 27 April 2026. Kepada yang terhormat Saudara Topi Merah di tempat. Hal somasi pertama atau teguran dan konfirmasi analisa Saudara Topi Merah tentang watermark di ijazah UGM milik Pak Joko Widodo. Ya, dengan hormat, saya selaku kuasa hukum dari Saudara Rismon Hasyolan Sianipar yang ditampilkan ditampilkan sebagian data atau dokumen di salah satu acara TV iNews Rakyat Bersuara pada tanggal 21 April 2026 lalu, di mana data itu hanya digunakan untuk presentasi awal dari Saudara Rismon Sianipar Hasyolan. Emang ada doktornya di situ? Nggak ada. Nggak berani lagi dokter. Nggak berani. Nggak berani. Dokter Dokter Eng ya. Iya. Mau nulis dulu lagi. Ya. Dan saat beliau jadi Ini ketakutan sekali ya, itu siapa, si Rismon itu ketakutan udah kelihatan. salah satu pembicara sehingga jadi bahan perdebatan yang luas. Nah, saya ingin tahu Saudara Topi Merah mendapatkan analisa itu dari mana, dan siapa selanjutnya. Saya ingin juga tahu persis analisa saudara atau data atau dokumen itu yang viral jadi pergunjingan masyarakat. Karena itu bagi kami data atau dokumen itu tidak untuk konsumsi publik karena masih tahap data awal. Lepas data awal jangan dipresentasikan dong. Iya benar itu. Emang itu ditampilkan di mana? TV kabel. Kalau TV kabel mungkin itu memang bukan TV publik. Ya. Itu pay TV, itu memang siaran terbatas. Ya. Tapi kalau yang namanya TV publik atau TV biasa, TV mainstream, bisa ditonton tidak hanya melalui YouTube, tapi bahkan melalui terestrial, Ya. melalui kanal UHF, itu jelas publik. Ya. Itu setiap orang bisa kemudian melihat, merekam, dan memang ada undang-undangnya. Ya. Tidak menggunakan untuk tujuan komersial, ya itu yang dilarang. Ya. Tapi kalau untuk gunakan penelitian dan ilmiah, Ya. boleh. Oke. Ada itu aturannya. Ya di undang-undang penyiaran juga ada. Ya. Itu terus ngapain siapa itu Jagir itu ya? Kalau itu bukan untuk konsumsi publik, lalu kemudian kenapa itu dipublish ke publik? Kan termul kan? Ini otaknya itu udah terotasi bener para terbul itu ya. Mereka itu maunya apa sih? Maunya itu berantem apa maunya mereka itu. Kalau mau berpikirlah yang cermat, berpikirlah yang konsisten begitu ya, ajeglah di dalam satu standar begitu, di dalam satu pola pikir. Jangan mencela-mencela. Ini ditampilkan di publik supaya publik mengetahui ya bahwa Jokowi itu ada watermarknya begitu. Tetapi setelah dikomentari oleh publik juga mengatakan itu bukan konsumsi publik.
ya simpen di kamar lah sendirian sedari awal, Rismon. Nah, gitu. Jangan seperti yang di layar bersuara itu. Oh iya, ini Tahun melanggar. 85 pakai aturan tahun 2024. Makanya ini melanggar undang-undang pribadi. Ya, terus saya buat undang-undang apa? Terus saya buat undang-undang perlindungan data pribadi nomor 27 tahun 2024. Oh iya benar. Iya saya yang buat. Ini yang buat undang-undangnya ya. Ikut membuat, bukan saya sendiri yang buat. Ya, gitu. Saat itu sebagai anggota Komisi 1 DPR ya. Komisi 1 Mas DPR. Roy, ya. Lanjut Ya. itu tadi suratnya. Oke, dan dalam surat ini Aduh. disebutkan bahwa saya minta kepada saudara topi merah untuk konfirmasi ke saya selaku kuasa hukum dalam jangka waktu 7 hari ya sejak tanggal surat saya ini. Hormat saya Law Office Jahmada Girsang and Partners, Jahmada Girsang SH MH. Nah, ini surat yang diterima tadi oleh Tembusannya. tembusannya ya. Aneh itu apalagi itu. Tembusan atau CC1 Rismon Hasyolan Sianipar Oke. sebagai klien. Itu masuk. Oke. Ya, boleh. Dan yang kedua, rekan Andi Azwan. Rekan. Rekan. Penyebutan rekan itu biasanya hanya untuk sesama advokat. Iya, betul. Andi Aswan memang advokat. Terus apa kepentingannya? Apa kepentingan apa legal standingnya? Hei. Ngaco banget ini Berarti orang. jangan-jangan jadi kuasa. Iya. Kuasa dari ini juga, Iya, dari sarjana hukum kali. Pendidikannya D3. Sastra Jepang ngomong aku sarjana hukum gitu loh. Ngaco lah gini orang ini. Iya. Aduh. Jadi semakin hari kita melihat bahwa semakin aneh Ya. orang-orang sebelah Iya. dan Makin lucu lah. dan makin lucu ya, kita ketawa aja ya Mas Roy Iya, ya. ketawa. Tapi terhadap surat somasi ini tentu akan kami tanggapi secara serius, serius, ya. karena ini sudah dilayangkan oleh kantor hukum, menggunakan kop kantor hukum, dan secara kewajiban hukum orang yang menerima somasi harus menyampaikan jawaban atau klarifikasi. Nah, klarifikasi kami tentu seperti yang disampaikan Mas Roy tadi, bahwa ini bukan lagi data private, ini bukan lagi data miliknya Rismon. Begitu dia berani datang ke rakyat bersuara dan berani menampilkan data itu kepada publik, maka data itu telah menjadi atau dokumen itu telah menjadi dokumen publik. Tidak bisa lagi dikatakan bahwa ini dokumen private-nya Rismon. Ya kalau dokumen private-nya Rismon, ya Rismon nggak usah Jangan datang. di-share. Jangan di-share di layar besar itu loh. Ya Ya. simpan aja di bawah kasur begitu ya. Kalau itu hard cover, kalau itu hard copy begitu. Kalau itu berupa data digital, simpan aja di komputer pribadinya. Nah kalau misalkan topi merah ini menggunakan teknik hacking, baru itu bisa dipertanyakan lah ya, kesananya bisa dikriminalisasi. Cuman ala kulli hal ya, meskipun sampai tahap ini baru baru somasi, saya kira kesananya itu bisa menjadi celah terhadap terjadinya kriminalisasi. Dan yang menyebalkan atau menggemaskan begitu ya, kalau bahasanya topi merah itu lebih bagus bahasanya daripada saya itu nggak bisa milih-milih bahasa bagus kayak gitu. Menggemaskan itu buat siapa, buat kita. Yang lebih menggemaskannya itu ya si Rismon itu sekarang sudah tidak memiliki prinsip, sudah tidak memiliki moral. Jadi permasalahannya, kepentingan mereka sekarang itu adalah kepentingannya Jokowi. Nah itulah para termul. Prinsip mereka tidak punya, moral mereka tidak punya, kemudian konsistensi di dalam berpikir mereka tidak punya. Yang mereka punya itu hanyalah apa? Hanyalah melindungi kepentingannya Joko Widodo, meskipun itu harus dengan cara menyerang anak bangsa sendiri, meskipun itu harus menyerang moral etika mereka sendiri. Moral etika yang saya maksud di sini bukan berbicara secara halus, bukan, tetapi prinsip di dalam bernegara sebagai sebuah negara yang demokratis. Begitu ya, mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.